Puji nama Tuhan, Shalom Jemaat Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Begitu besar kasih Allah akan anak-anaknya, sehingga pada pagi hari ini kita semua masih dapat bernafas, masih diberikan kesehatan. Kita patut mensyukuri hal tersebut. Mari saya ajak kita untuk merendahkan diri, kita masuk ke dalam hadirat-Nya, kita mau menyembah Dia, sebab hanya Dia satu-satunya Allah yang baik. Hanya Dia Allah yang selalu peduli akan kehidupan kami, akan kehidupan kita semua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, henti-hentinya kami mengucap syukur Bapa, bahwa sungguh nyata kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang rela mati bagi kami dan menyelamatkan kami, anak-anak-Mu. Kami semua bersyukur Bapa, bahwa tiada Allah lain selain Engkau. Kami ingin menyembah Engkau Bapa. Kami ingin masuk lebih lagi mengenal-Mu, bahwa kami, pakai kami untuk selalu bersama dengan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku, Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sama-sama ulangi pujian ini dengan sungguh-sungguh dari Allah. Katakan, aku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu,
telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari dengan perlahan kita katakan pujian ini. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kuasa Tuhan, kami jadi milik-Mu Bapa, jadi milik-Mu. Tiada
Yesus, Kau layak Tuhan, oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa, Kau juru selamat kami, Kau bunuh bantu kami Bapa. Kuasa-Mu Tuhan, Terima kasih Bapa, tebus dosaku. karena darah-Mu Tuhan. Hanya Kau milikku, ku temukan kasih-Mu, Yesusku. Bapakku yang baik, ku temukan di dalam-Mu Tuhan, Indah kasih-Mu, sungguh mulia. tiada duanya Bapa, Dalam hidupku, hanya Engkau satu-satunya. kami mau bilang Tuhan, hanya dalam-Mu kami mendapatkan kasih yang sejati Tuhan. Karya terbesar Kau selamatkan hidup kami Tuhan. Kaulah harta kami Tuhan Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, Mari kita katakan pujian ini, katakan kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Sungguh tiada pernah berubah kasih-Mu Tuhan.
tiada pernah berubah kasih-Mu. Sama-sama kita katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidup kami Tuhan. dalam hidupku, Sungguh pengorbananmu yang selamatkanku. Kaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari katakan karya terbesar, dalam hidupku, sungguh pengampunanmu Tuhan pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, Pengorbananmu selamatkan hidup kami Tuhan. yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki Dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. katakan Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi, ku kagumi, Kau Tuhan. ini pujian kami Bapa. Ku kagumi, Engkau Tuhan, pengorbananmu yang selamatkan kami, pengampunan kami terima. Yesusku, kasih yang terbesar hanya kami temukan di dalam-Mu Tuhan. Kasih yang terbesar, Yesusku. Engkau satu-satunya, Kau yang kami miliki Tuhan. Kau yang kami Kau yang ku perlu. andalkan Kau selalu Tuhan.
selalu perlu akan Engkau Bapa di setiap langkah kami, di setiap keputusan yang kami ambil Bapa. Kami membutuhkan Engkau selalu Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah satu-satunya bagi kehidupan kami. Kemana kami dapat mencari jalan sejati kalau bukan dari Engkau Tuhan. Terima kasih, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan.
dalam hidup kami. Kami perlu pribadimu Tuhan Yesus. Setiap langkah kehidupanku, oh Tuhan, Kami perlu Engkau Tuhan. kasih Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan. Mari jemaat yang terkasih, kita simpan hati kita akan mau mendengarkan firman Tuhan saat ini. Sebab firman Tuhan satu-satunya yang menjadi kekuatan kita dalam untuk menjalani hari-hari ini Tuhan. Oh Tuhan, hanya Kau yang kami kagumi Tuhan. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, sungguh kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya. Dan sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Katakan, Kau ku kagumi, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, Yesus, kasih-Mu tiada duanya. Sungguh kami akui Tuhan. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada. Lagi katakan, Kau ku kagumi, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kami akui kasih-Mu tiada duanya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang sampai saat ini masih kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami bisa ada pagi hari ini semua karena kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami rindu untuk belajar sebagian dari firman Tuhan. Sebab itu kuasai hati dan pikiran kami, Roh Kudus, agar apa yang kami baca kami mampu memahaminya Tuhan.
Bahkan sebentar apa yang hamba katakan Tuhan, biarlah Engkau sederhanakan tutur kata hamba, apa yang disampaikan Tuhan, biarlah mudah dipahami oleh anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami telah naik dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap sama-sama katakan. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya menyapa teman-teman yang hadir di gereja. Selamat pagi teman-teman. Shalom juga buat teman-teman jemaat Tuhan yang menyaksikan secara online. Tayangan ini saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Dalam satu kerinduan untuk tetap mencari Tuhan. Di waktu-waktu ketika orang susah bangun pagi, kita bangun pagi untuk mencari Tuhan. Bahkan ada teman-teman yang jauh-jauh datang dari jalan damai, dari jalan sahabat untuk datang bersekutu di tempat ini, puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar dari dalam kitab 1 Petrus pasal 2. Kita akan baca dari ayat 18 sampai ayat yang ke-25. 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25, saya akan bacakan untuk kita semua. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Puji Tuhan, ini adalah satu firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Britania. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita juga mau belajar apa yang disampaikan Petrus ini buat kita semua, bahwa menjadi orang Kristen artinya kita harus siap mengikuti teladan Tuhan Yesus. Amin. Menjadi orang Kristen, sadar atau tidak sadar, mau kita Kristen dari lahir atau Kristen yang baru percaya saat-saat ini, sadar atau tidak sadar kita harus mau tidak mau kita harus hidup sesuai dengan teladannya Tuhan. Nah, hari ini ada teladan Tuhan yang mau kita pelajari. Kalau di perikop di sana kita baca penderitaan Kristus sebagai teladan. Mana ada orang yang mau hidup menderita, teman-teman? Mana ada orang yang mau mengikuti orang yang hidupnya tidak enak? Nah, hari ini sebagai anak-anak Tuhan, melalui pembacaan yang telah kita baca tadi, ini Petrus sedang ajarkan kepada orang-orang Kristen pada waktu itu, kalau kamu hidup sebagai hamba, kamu harus tunduk. Mau itu tuanmu Tuhan yang baik, Tuhan yang bengis, kamu harus tetap tunduk karena kamu harus siap berbeda hidup sebagai orang Kristen. Teman-teman, kalau kita baca pembacaan dalam 1 Petrus ini, dari awal Petrus sudah mengajarkan bahwa kamu harus hidup bergembira.
Pada waktu itu orang-orang pendatang ini yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitania ini, mereka adalah orang-orang yang hidup di bawah tekanan, orang-orang yang hidup di dalam pencobaan iman yang luar biasa, goncangan yang luar biasa karena perbedaan iman teman-teman pada waktu itu. Jadi mereka hidup dalam penderitaan yang luar biasa. Tetapi di sana Petrus berpesan kepada mereka bahwa kamu harus hidup bergembira sekalipun dalam duka cita karena pencobaan. Tertulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 6. Kemudian kenapa dia berpesan bahwa kamu harus bergembira, karena itu adalah Tuhan Yesus telah melakukan segalanya, dan segala sesuatu yang merupakan kesenangan pada waktu itu adalah hal-hal yang sia-sia. Tetapi Petrus berkata bahwa firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Ketika kamu bertahan di dalam pencobaan itu, kamu akan berbahagia di dalam Tuhan. Yang tadi saya katakan bahwa hidup sebagai orang Kristen, kita harus hidup ikut dengan teladan Tuhan. Teman-teman, ada banyak hal yang Tuhan Yesus lakukan di dunia ini yang perlu kita teladani. Kalau dalam pembacaan kita yang tadi, diajarkan kepada hamba-hamba yang ada pada waktu itu, saat kamu menjadi seorang hamba, kamu harus belajar tunduk kepada Tuanmu. Baik Tuhan yang baik, Tuhan yang jahat, kamu harus tunduk. Ini artinya apa teman-teman? Mungkin dalam keadaan hidup kita, dalam apa yang kita alami hari-hari ini, kita akan banyak mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan di sekeliling kita. Mau itu temannya kita, teman sepergaulannya kita, baik itu di dalam rumah orang tua kita, baik itu kita di dalam gereja, kita akan mengalami hal-hal yang di luar daripada keinginan kita. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kamu harus tunduk, Kita harus hidup, belajar taat, mengikuti teladan yang telah Tuhan lakukan. Sebab, apakah dapat dikatakan pujian jika kamu menderita karena kamu berbuat dosa? Tetapi alangkah berbahagianya kita ketika kita dapat menderita karena hal-hal yang tidak kita lakukan, yang salah yang kita lakukan. Tetapi karena kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Pernahkah teman-teman merasa difitnah teman-teman? Saya pernah difitnah mencuri handphone ya guys, di sekolah 2 kali. 2 kali saya difitnah mencuri HP. Tapi karena saya tidak melakukannya, akhirnya tidak ada ketakutan pada waktu itu karena saya tidak melakukan pencurian HP. Tapi guru saya, teman saya punya teman, kakaknya guru di SMA-nya kami. Nah, waktu itu karena kebetulan ketika 2 kali HP-nya orang hilang, saya berada di dalam kelas karena saya ketua kelas. 2 kali HP hilang, orang yang ada di dalam kelas saya, yang pasti dicurigai saya. 2 kali saya dicurigai teman-teman, tapi tidak ada bukti yang pasti kalau saya yang mengambilnya, karena memang saya tidak mengambilnya. Tapi pada suatu kali ketika handphone teman saya ini yang kakaknya guru yang hilang, kakaknya sampai saya lulus dia tidak bicara sama saya. Meskipun dia guru saya, guru kesehatan masyarakat. Nah, tapi puji Tuhan teman-teman, seperti teladannya Tuhan, saat kamu difitnah, kamu jangan balas dengan yang jahat. Ketika kamu sedang dicaci maki, kamu jangan balas dengan caci maki teman-teman. Nah, ada teladannya Tuhan Yesus yang perlu kita ikuti pagi hari ini. Setelah kita membaca dari pembacaan kita ini, pasal 18 sampai 25, apa sih intinya? Nah, setelah saya baca, saya pun tidak mengerti sebenarnya awalnya. Awalnya nasihatnya Petrus kepada jemaat orang-orang Kristen pada waktu itu, kamu hamba-hamba tunduklah kepada Tuanmu.
meskipun kamu diperlakukan tidak adil, kemudian sampailah pada seperti teladannya Tuhan. Tuhan yang telah mengorbankan dirinya. Ia sendiri memikul dosa kita. Nah, awalnya saya tidak mengerti teman-teman. Ternyata ini sedang berbicara bahwa ketidakadilan yang waktu itu sedang Tuhan Yesus tanggung. Nah, dia menjadi korban meskipun dia tidak seharusnya menanggung dosa kita, teman-teman. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mundur ke belakang pada waktu bangsa Israel, orang-orang yang ingin mempersembahkan korban penghapus dosa, mereka harus membawa kambing domba yang terbaik, tidak ada cacat celanya, dan ketika mereka membawa ke kemah suci, para imam harus memeriksa kambing domba itu, dan kalau tidak ada cacat celanya, baru orang yang berdosa tadi, orang yang membawa ternaknya ini meletakkan tangannya di atas kepala kambing domba ini, dan dia akan dosa dari orang yang pemilik binatang itu, kambing domba ini akan berpindah kepada binatang yang tidak ada celanya ini tadi, teman-teman. Jadi dosanya kita, misalnya dosanya saya, pindah ke binatang yang saya bawa begitu. Nah, berarti saya jadi bersih kembali, jadi suci. Intinya dosanya saya semuanya kepindah ke binatang yang akan saya persembahkan. Dan setelah saya meletakkan tangan saya, pada waktu imam-imam mempersembahkan korban itu, saya harus mengaku dosa saya. Mungkin saya mencuri, saya membunuh, saya harus mengakui semuanya itu. Nah, teladannya Tuhan Yesus, waktu dia di kayu salib, itu yang dia lakukan buat kita semua. Karena kita tidak mampu setiap hari kita harus mempersembahkan korban penghapus dosa. Ada sini yang satu harinya tidak berbuat dosa, teman-teman. Jemaat Tuhan, ada yang satu hari mungkin hidupnya tidak pernah berbuat dosa. Kita semua orang-orang yang bahkan Daud bilang dalam kandungan ibuku telah mengandung bibit-bibit dosa ya. Kecenderungan untuk kita berbuat dosa itu telah ada sejak kita masih kecil. Nah, oleh sebab itu kita tidak bisa mempersembahkan korban bakaran, korban penghapus dosa yang seperti di perjanjian lama tertulis. Oleh sebab itu kasih karunia Tuhan dengan kehidupannya dia mengorbankan dirinya, teman-teman. Sebagai manusia dia harus, sebagai Tuhan dia harus datang ke dunia ini menjadi manusia untuk mengorbankan dirinya sebagai korban yang tidak bercela itu, teman-teman. Gambaran dari binatang yang tidak bercela itu, kambing domba yang tidak bercela itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang pada akhirnya dia mengorbankan dirinya. Dosa-dosanya kita pindah kepada Tuhan Yesus, dia yang menanggung dosa kita, dia yang mati sebagai kita. Kalau kita membaca di ayat yang ke-24, ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, teman-teman, dosanya kita pindah kepada Tuhan Yesus dan dia yang menanggung semuanya. Sehingga kita disebut orang-orang yang sebenarnya berbahagia. Karena ada satu pribadi yang mau mengorbankan dirinya bagi kita. Karena kita tidak mampu dan kita tidak bisa menjadi korban penghapus dosa itu, teman-teman. Kita tidak bisa karena kita manusia yang berdosa. Jadi teladan apa yang perlu kita ambil pagi hari ini dari Tuhan Yesus? Sebagai orang-orang Kristen,
Saya sudah bilang yang tadi bahwa dalam kehidupan kita akan banyak hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di sekeliling kita. Mau kita ada di kampus dengan dosen pembimbing kita, mau kita ada di pergaulan dengan teman-teman kita ada di rumah dengan keluarga kita, ada di gereja, ada di organisasi manapun, kita akan mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetapi Tuhan mau supaya kita belajar hidup berbeda, karena kita adalah pengikutnya Tuhan Yesus. Belajar hidup penuh dengan kasih, belajar hidup rela berkorban untuk orang lain. Saya tidak bilang hari ini untuk kita semuanya disalib, seperti Tuhan Yesus. Saya tidak bilang bahwa untuk mengikuti teladan Tuhan, kita juga harus mati di kayu salib. Tidak teman-teman, tetapi apa yang perlu kita salibkan sebagai anak-anak Tuhan? Mungkin saat ini kita sedang menyalibkan kedagingan kita yang masih ingin tidur. Kita bangun pagi hari ini untuk mengikuti doa pagi hari, kita menyalipkan jam-jam malam bergaul kita di kafe mungkin untuk mendingan saya ikut mesbah keluarga, atau kita mungkin menyalipkan kedagingan kita yang lain yang sebenarnya masih terikat. Ada lagi penderitaan yang kita secara pribadi kita tahu bahwa oh ini adalah penderitaan yang harus saya pikul. Mungkin ada saat-saatnya saya merasa lebih enak bergosip ini. Tapi sebagai anak Tuhan, enggak deh, jangan, saya anak Tuhan, saya enggak boleh bergosip. Atau ada lagi teman-teman, kita mengikuti teladan Tuhan yang mau mengampuni orang lain. Nah, ada di beberapa tempat yang saya temui, kalau sampai satu orang ini dia bikin saya salah, saya tandai sampai saya meninggal, saya tidak akan ampuni orang itu. Saya berharap di gereja ini tidak ada kejadian yang seperti itu ya teman-teman. Begitu menderitanya kita ketika kita harus membenci orang lain. Karena Tuhan Yesus sendiri mengampuni kita. Bahkan Tuhan Yesus pernah berkata, kalau kamu tidak ampuni orang itu, saya tidak akan mengampuni kamu. Begitu kerasnya teman-teman tentang mengasihi ini. Teladan Tuhan ada banyak hal dan saya percaya sebagai anak-anak Tuhan kita sudah membaca firman Tuhan. Kita perlu melakukan apa yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kita semua. Pagi hari ini mari ikuti teladan Tuhan Yesus. Kita tidak perlu mati di kayu salib teman-teman. Cuman Tuhan yang bisa melakukan itu. Tapi salibkan kedagingan kita. Ada hal-hal yang perlu kita korbankan, waktu kita untuk Tuhan, tenaga kita. Apalagi yang perlu kita korbankan, mungkin apa yang kita punya kita berikan dan itu tidak seberapa teman-teman. Mungkin memang akan membuat kita, pilihan kita lebih enak saya beli ini, saya beli itu. Tapi karena saya mengasihi Tuhan, saya akan memberikannya kepada Tuhan saja. Atau mungkin lebih enak kalau saya lagi dikata-katai kasar, saya lebih enak balas. Tetapi saya harus menyalipkan kedagingan saya untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Oleh sebab itu saya lebih memilih untuk mengampuni. Saya percaya teman-teman yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, mau hidup sesuai dengan teladannya Tuhan Yesus. Meskipun dia disiksa, namun dia tidak membalas. Ketika dia menderita, dia tidak mengancam, oh kamu siksa Tuhan, saya balas kamu, nanti kamu tidak akan saya ampuni. Tidak teman-teman, tidak jemaat Tuhan. Dia tetap mengampuni dan dia mengasihi ciptaannya. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Mari hidup sesuai dengan teladan yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan pagi hari ini makan tempat dalam setiap hati dan pikiran kita. Biarlah kita hidup senantiasa sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita semua. Dan ketahuilah bahwa kita perlu kekuatan yang daripada Tuhan setiap harinya untuk menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan. 1 detik pun kita tidak mampu bertahan tanpa kekuatan yang daripada Tuhan. Mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan membawa doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Satukan hati, mari kita bawa pokok-pokok doa kita di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini.
Kami tahu tanpa kekuatan yang daripada Tuhan kami tidak mampu melakukan apapun. Mengikuti teladan Tuhan artinya kami harus mengasihi. Mengikuti teladan Tuhan artinya kami harus mampu mengampuni orang yang bersalah pada kami Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan artinya kami harus taat seperti Tuhan Yesus taat kepada Bapa bahkan hingga mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Kami diselamatkan dari dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yang masih muda ini Tuhan ajar kami untuk memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Ada banyak hal yang membuat kami tidak mengerti Tuhan menjalani kehidupan ini. Namun kami percaya bersama dengan Tuhan, bersama dengan firman-Mu Tuhan kami dapat melakukan apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau berkati anak-anak-Mu pagi hari ini yang telah ambil bagian doa, sarapan pagi bersama Tuhan. Kami percaya semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Apa yang telah kami lakukan ini tidak pernah sia-sia Tuhan. Tapi benar-benar diperhitungkan oleh Tuhan. Engkau akan kembalikan dengan berkat yang berkelimpahan buat anak-anak-Mu. Saat mereka di bangku kuliah Tuhan Engkau ada di sana memberikan hikmat dan membuat perbedaan buat mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini Tuhan kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa bangsa dan negara kami tetap dalam perlindungan Tuhan. Tetap dengan keamanan yang Tuhan anugerahkan bagi bangsa dan negara kami. Khususnya kota di mana kami tinggal Tuhan Yesus, kota Makassar. Biarlah Engkau pelihara terus Tuhan, damai sejahtera Tuhan ada di kota kami. Saat kami tinggal di kota ini Tuhan, kami merasakan pemeliharaan Tuhan. Terus kerjakan Tuhan penuaian-penuaian jiwa melalui gereja-gereja yang ada di kota ini Tuhan. Engkau buat bersatu untuk memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati pemerintahan di bangsa kami Tuhan. Baik pemerintahan dari tingkat pusat, Bapak Presiden Tuhan, Wakil Presiden Tuhan, bahkan Tuhan para menteri, sampai kepada Tuhan pemimpin di pelosok-pelosok desa Tuhan tanah air ini. Biar Engkau tetap menyertai Tuhan, bahkan biar mereka mengambil keputusan-keputusan dengan bijaksana sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami, baik itu Tuhan Ketua Sinode, Ketua BPD, sampai kepada Ibu Gembala di tempat ini. Kami percaya pengurapan Tuhan terjadi setiap hari. Bahkan Tuhan Engkau tetap memberkati kesehatan mereka, pribadi mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Kau cukupkan setiap keperluan mereka Tuhan, jasmani, rohani, terpelihara dengan baik Tuhan Yesus. Berkati juga Kak Esra sebagai mentor rohani kami, anak-anak-Mu di tempat ini. Berkati dia secara pribadi maupun keluarganya Tuhan. Pakai dia dimanapun dia berada Tuhan, baik di gereja-Mu, baik di keluarganya Tuhan, baik di tempat kerjanya. Terus berkati pakai dia Tuhan Yesus menjadi terang-Mu Tuhan, menjadi berkat-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk orang-orang yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Saat ini mungkin mereka sedang dalam keadaan sakit, biar Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin saat ini mereka sedang berbeban berat, biar Tuhan Engkau yang memberikan kelegaan bagi mereka. Bagi yang sementara menghadapi pergumulan hidup, biar Tuhan yang tolong. Kami juga berdoa Tuhan, mungkin jemaat-jemaat-Mu saat ini sedang membutuhkan lapangan pekerjaan. Biar Engkau berikan lapangan pekerjaan yang baik sesuai dengan Engkau inginkan. Sesuai dengan yang mereka butuhkan Tuhan Yesus. Di mana melalui pekerjaan mereka Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Kami berdoa juga Tuhan, biar Engkau mengirimkan jiwa-jiwa terus untuk gereja ini. Mereka yang berkerinduan untuk melayani Tuhan dengan segenap hati mereka Tuhan. Biar Engkau kirimkan ke tempat ini Tuhan, khususnya bagi pelayan musik. Kami tetap berdoa Tuhan, biar Tuhan Yesus Kau berikan hikmat buat kami semua Tuhan. Untuk terus mencari jiwa, untuk mencari orang-orang yang rindu untuk melayani Tuhan. Bahkan Engkau yang kirimkan, Engkau yang sediakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah raya kami besok Tuhan, baik ibadah raya 1, ibadah raya 2, biar tetap dalam anugerah Tuhan. Saat orang-orang datang beribadah, jemaat-jemaat Tuhan datang beribadah kepada Tuhan, biarlah terus ada mereka merasakan hadirat Tuhan. Setiap ibadah yang kami lakukan Tuhan bukan ibadah yang rutinitas, tapi benar-benar karena kerinduan untuk mencari Tuhan. Karena kerinduan untuk merasakan hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Sehingga Tuhan saat jemaat-jemaat mau pulang,
Mereka membawa damai sejahtera dan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang Tuhan kirimkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Engkau pakai dan urapi. Setiap tutur kata berasal daripada Tuhan. Apa yang mereka sampaikan benar-benar berasal daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat seluruh jemaat GBI Oikumene dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Aktivitas apa yang sementara mereka lakukan, biarlah terus dalam pemeliharaan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Engkau yang memampukan mereka Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja cabang yang ada di Pakato, biar Tuhan tetap menolong dan membuka jalan. Tuhan yang mengirimkan jiwa-jiwa yang rindu untuk mencari Tuhan di Pakato Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, Kak Anis, Kak Fiska yang Tuhan kirimkan untuk menggembalakan jemaat di Pakato Tuhan. Pakai lebih hari, lebih lagi Tuhan di dalam Tuhan. Berkati pribadi dan keluarga mereka Tuhan Yesus. Pelihara, cukupkan keperluan mereka yang ada di sana. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk teman-teman Goal CC Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, mungkin pergumulan dalam kuliah, dalam kehidupan sebagai anak Tuhan di dalam keluarga, bahkan pergumulan apapun itu Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hari-hari ini anak-anak-Mu yang mulai jauh daripada Tuhan, Tuhan kembalikan mereka Tuhan. Biar Engkau ketuk pintu hati mereka untuk mencari Tuhan. Mereka membuka hati untuk kembali menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat GBI Oikumene yang pernah datang ke tempat ini Tuhan, dan mungkin hari ini mulai malas untuk mencari Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau yang menarik kembali mereka untuk datang bersekutu di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk doa sarapan pagi bersama yang kami lakukan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Kami berdoa Tuhan, biar apa yang kami lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami bukan hanya Tuhan menampilkan apa yang baik di layar Tuhan, tetapi benar-benar kami juga mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami juga mau Tuhan melakukan apa yang seharusnya kami lakukan saat kami mau beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya apa yang kami lakukan ini juga Tuhan bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kami. Kami juga rindu melalui kehidupan kami nama-Mu dimuliakan Tuhan. Sejak kami masih muda Tuhan, pakai kami Tuhan, agar supaya sampai kami tua nanti, melalui kehidupan kami banyak jiwa dimenangkan oleh Tuhan. Orang-orang boleh melihat bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk hidup berbeda dengan dunia ini Tuhan. Kami rindu untuk hidup mengikuti teladan Tuhan yang telah Tuhan ajarkan. Mampukan kami Tuhan, sebab dengan kekuatan kami tidak mampu melakukan apa-apa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu ingin mengambil bagian merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka akan berpuasa, kami akan berpuasa Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami minta kekuatan yang daripada Tuhan, mampukan kami sepanjang hari ini Tuhan. Bahkan seluruh kegiatan gereja sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Latihan ibadah raya 1, ibadah raya 2 kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.